Ini doa kami Tuhan, kami ingin mengiring-Mu seumur hidup. Kami berdoa pagi hari ini biarlah firman Tuhan menjadi terang yang menerangi setiap jalan kami. Kami tahu kemana Tuhan membawa kami pergi oleh karena firman-Mu itulah pelita bagi kaki kami. Tuhan kami berdoa untuk setiap kami yang sudah datang di tempat ini, kami yang sudah hadir biarlah hati kami, pikiran kami terbuka melihat, mengerti, memahami kebenaran firman-Mu Tuhan. Roh Kudus bekerja di tempat ini, bergerak di ruangan ini, menjumpai setiap pribadi yang sudah datang. Engkau yang menerangkan kepada kami, Engkau yang berbicara kepada kami. Kami serahkan waktu-waktu ini dalam tangan-Mu Tuhan. Kami sambut pribadi Tuhan di tempat ini. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Semangat untuk firman Tuhan pagi hari ini, amin. Yes, coba dong dilihat wajah kiri kanannya, kasih senyum ya. 1, 2, 3, senyum dulu sama orang kiri kanannya ya. Kalau diajak senyum, dia nggak mau balik senyum, bolehlah ya diguncang-guncang. Apakah kamu hadir di sini ya? Jangan-jangan cuma tubuhnya yang hadir tapi rohnya sudah gentayangan kemana-mana gitu ya. Bapak Ibu, kurang lebih mungkin 7 tahunan yang lalu saya pernah melayani di tempat ini ya. Jadi mungkin banyak yang lupa, nggak inget ya, atau bahkan tidak kenal gitu ya, karena nggak tahu waktu itu mungkin nggak datang ya. Izinkan saya memperkenalkan diri sekali lagi. Ada pepatah katanya tidak kenal maka tidak sayang. Saya mau disayang jadi makanya saya kenalan. Nama saya Joshua Iwan Wahyudi Bapak Ibu ya. Kadang-kadang orang suka bingung, Pak nama kok banyak ya, ada Joshua, ada Iwan, ada Wahyu, ada Yudi, semua dipakai gitu ya. Nah supaya Bapak Ibu cepat ingat ya, Anda bolehlah kalau entah suatu hari bagaimana Anda ketemu saya gitu ya, papasan dengan saya gitu ya. Anda masih ingat, nah tolong dipanggil namanya Iwan aja Bapak Ibu ya. Iwan artinya inilah pria menawan Bapak Ibu ya. Supaya cepat ingat ya. Saya datang dengan istri dan anak, ini adalah istri dan anak saya. Ya. Anak saya ini ditunggu 15 tahun Bapak Ibu ya, udah 15 tahun coba semua cara ya, ganti dokter belasan kali, nggak dapat Bapak Ibu ya. Kemudian Tuhan kasih mujizat normal, alami, muncullah anak ini anak mujizat Bapak Ibu ya. Makanya saya kemana-mana pelayanan saya ajak anak ini ya, supaya dia cepat ketemu dengan Tuhan, karena Tuhan yang memberi dia buat kami. Nah tapi saya nggak kesaksian tentang anak, hari ini judul khotbah saya adalah mencari hikmat. Kenapa ini penting sekali Bapak Ibu? Karena hampir semua orang rata-rata ya, kalau ditanya apa yang kamu cari tahun ini? Apa yang kamu minta tahun ini? Wah rata-rata jawabannya aku mau cari duit lebih banyak. Aku mau pekerjaanku lebih hebat lagi ya, aku mau hidupku lebih bahagia lagi ya kan, yang single-single aku mau cari pasangan hidup. Waduh ya. Aku mau cari ini, cari itu, minta ini, minta itu. Tapi sedikit sekali orang Kristen yang kalau ditanya, kamu minta apa dari Tuhan tahun ini? Kamu cari apa dalam hidupmu tahun ini? Mereka jawab, saya minta hikmat. Ih jarang banget itu. Ya. Kalau doa kamu minta apa? Minta umur panjang, minta yang sehat, minta uang yang banyak, minta mobil baru, minta rumah ganti baru. Jarang sekali orang akan bilang, aku minta hikmat dari Tuhan. Wih jarang tuh. Ya. Padahal mereka tidak sadar apapun yang mereka miliki, kalau mereka nggak punya hikmat untuk gimana cara pakainya, apa yang mereka miliki bisa hilang dari tangan mereka. Dikasih duit banyak tapi nggak punya hikmat untuk ngelola duit, itu duit banyak bisa jadi nggak ada. Dikasih pasangan hidup yang terbaik, waduh ya, cantik, tampan, anak tunggal orang kaya lagi, asik ya. Ya udah ini pasangan yang terbaik banget ini ya. Tapi nggak bisa punya hikmat untuk gimana mengelolanya, ngobrolnya, berkomunikasi, jalan barengnya. Ya bisa lenyap juga dia dari hidup kita gitu kan. Dikasih kerjaan yang baik, menjanjikan, bisnis yang bagus. Nggak punya hikmat, ya itu bisnis juga bisa rusak juga. Makanya Bapak Ibu tahun ini Tuhan banyak berbicara kepada saya. Dia mendorong saya untuk berdoa, jangan minta macam-macam, minta hikmat. Pada waktu kamu punya hikmat, kamu bisa menghasilkan banyak dari yang sedikit. Tapi kalau kamu nggak punya hikmat, kamu punya banyak bisa jadi sedikit. Wah disitulah pentingnya hikmat. Nah ada satu kisah di Alkitab, Yosua pasal 9, Bapak Ibu nggak usah baca panjang sekali ceritanya. Tapi Anda pernah dengar cerita Yeriko Bapak Ibu ya, Yeriko runtuh. Diapain runtuhnya Bapak Ibu? Karena dikelilingi oleh bangsa Israel 7 kali.
Nah, ketika bangsa Israel, Yosua dan bangsa Israel menaklukkan Yeriko, itu Yeriko kota yang sangat kuat sekali Bapak Ibu ya. Konon katanya temboknya aja, ini tembok pertahanannya aja, itu tebalnya bisa 2 meter. Saudara ada nggak yang rumahnya temboknya tebalnya 2 meter? Ya, pasti kedap banget itu ya, mau teriak-teriak nggak kedengeran itu orang luar ya. Tembok, saudara kalau lihat tembok gereja ini, paling berapa puluh senti. Ya, bayangkan ini 2 meter, gimana ngancurinya? Wah, dikelilingi memuji Tuhan 7 kali, roboh Bapak Ibu. Maka bangsa-bangsa di sekitar Yeriko yang mendiami tanah Kanaan, mereka pada heboh. Waduh, gawat nih. Tuhannya orang Israel hebat banget. Mereka cuma keliling nyanyi-nyanyi 7 kali. Hancur Yeriko. Wah, gimana dengan kita? Kita nggak punya tembok yang gede. Ada satu bangsa tinggal di daerah namanya Gibeon. Mereka ketakutan. Mereka datang sama Yosua, nyamar jadi orang perantauan dari jauh, bajunya compang-camping, lalu bawa makanan udah basi semua. Lalu bilang sama Yosua begini, Yosua, aduh kasihani kami ini dari jauh, kami ini gak punya makanan, ini udah basi semua, udah busuk semua. Lalu orang Israel lihat, wih kasihan ini bajunya udah compang-camping semua, makanannya makanan busuk semua. Ya udahlah kita tolonglah. Ya, ditolongin, lalu mereka berjanji kami tidak akan musnahkan kalian. Kami akan lindungi kalian, kami akan bersama-sama dengan kalian, janji. Nah saudara kita baca ayatnya, boleh dimunculkan. Yohanes 9 ayat 14, lalu orang-orang Israel mengambil bekal yang udah busuk-busuk itu, kasihan banget sih. Kita ambillah, kita ganti yang baru lah. Tetapi tidak meminta keputusan Tuhan. Nah ini dia saudara. Ya, mereka cuma mempertimbangkan menurut yang mereka lihat. Kelihatannya ini kasihan ini. Udahlah kita tolong aja lah, kita janji jangan dimusnahkan ini ya. Ternyata mereka itu adalah musuh saudara. Tetangga, bukan orang dari jauh, tetangga ternyata. Gara-gara mereka tidak minta hikmat Tuhan, tidak minta keputusan dari Tuhan. Enggak doa, enggak tanya Tuhan, mereka bikin keputusan sendiri. Saudara tahu apa yang terjadi? Mereka tahu, loh ini ternyata musuh. Harusnya kita taklukkan, tapi udah terlanjur bersumpah, udah terlanjur janji. Tuhan itu adil, kan tadi katanya setia dan adil. Lagunya kan gitu ya tadi ya. Adil dalam artian gini, kalau kamu udah berjanji ya kamu harus penuhi dong. Sekalipun itu rugi. Jadi akhirnya orang Israel nggak bisa menyerang orang-orang di Gibeon ini. Sudah tahu nggak? 300 tahun kemudian, bayangin 300 tahun kemudian. Waktu Saul jadi raja, Saul menyerang orang-orang di Gibeon ini. Tuhan masih ingat loh sama janji untuk melindungi orang-orang di Gibeon. Maka selama 3 tahun Saul dan orang Israel kena bencana kelaparan gara-gara melanggar janji itu. Maksud saya apa? Ceritain-cerita ini. Pak panjang amat ceritanya. Ini udah dipersingkat. Ya. Apa maksudnya? Maksudnya gini, boleh slide-nya dimunculkan. Sebuah keputusan yang nampaknya bijak hari ini. Anda ngambil keputusan hari ini kelihatannya benar gitu ya. Tapi kalau berlawanan dengan kehendak Tuhan, itu bisa mendatangkan akibat beban bertahun-tahun. Gara-gara bangsa Israel nggak tanya Tuhan, mereka cuma ngelihat dari mata aja, mereka putuskan sebuah keputusan. Ternyata mereka harus menanggung beban itu bertahun-tahun. Contoh, saudara cari pasangan hidup, nggak minta hikmat Tuhan, nggak tanya Tuhan. Sudah cuma lihat, wah ini ganteng ini ya, kayak aktor K-pop asik ya kan. Wah ini anaknya orang kaya, wah ini kayaknya baik loh ya, kayaknya ini tutur katanya lembut. Udahlah, saudara nggak doa, saudara nggak minta hikmat Tuhan. Saudara udah putuskan, saudara nikahi dia. Setelah 3 tahun baru ketahuan, ternyata, ternyata ya saudara. Bertahun-tahun itu jadi beban buat hidupmu. Coba yang sudah menikah atau yang punya pasangan yang datang bersama, dilihat pasangannya 1, 2, 3. Kok gitu sih lihatnya? Terus kok masih ada yang liatin saya terus, kan saya bukan pasangan Anda. Terus ada yang lihatnya cuma lirik-lirik. Apa lu? Gitu saudara. Ya. Coba lihat sekali lagi. 1, 2, 3. Kira-kira itu beban atau berkat? Aduh Pak, mau ngomong beban tapi ini di gereja Pak ya. Mau ngomong berkat tapi ya gimana ya Pak ya. Saudara, kadang-kadang kita memutuskan sesuatu kelihatannya benar itu hari itu. Tapi saudara nggak tanya Tuhan, akibatnya itu bisa bertahun-tahun.
Milih kerjaan, wih ini bagus nih, ya nggak tanya Tuhan, nggak minta hikmat Tuhan. Sudah putuskan itu, begitu udah kerja, mau keluar susah, kalau keluar nggak ada kerjaan lain, terpaksa saudara jalani kerjaan itu, jadi beban bertahun-tahun. Nah, makanya penting sekali meminta hikmat Tuhan, kenapa? Karena seringkali keputusan kita itu, kelihatannya baik tapi belum tentu yang terbaik. Coba kita lihat ayatnya, boleh dimunculkan. Slide berikutnya dulu. Jangan-jangan yang kamu butuhkan bukanlah apa yang belum kamu miliki, tetapi yang kamu butuhkan hikmat Allah untuk mengelola yang sudah kamu miliki. Banyak orang kalau berdoa tuh gini Bapak Ibu Saudara, Tuhan aku belum punya ini, aku belum punya ini, aku pengen. Jangan-jangan yang kamu butuh bukan itu, yang kamu butuh apa? Mengelola yang sudah kamu miliki, supaya menghasilkan lebih banyak lagi. Orang banyak yang berpikir gini, kenapa sih aku gak bisa sukses? Oh karena aku gak punya modal. Oh karena aku bukan anaknya si ini. Dia lihatnya yang gak punya. Tapi saya beritahu Bapak Ibu Saudara, kalau engkau punya hikmat Allah, walaupun engkau gak punya modal, hikmat Allah itu membuat engkau bisa berpikir dan menemukan jalan. Saya cuma punya ini, tapi saya bisa lakukan apa dengan ini? Itu hikmat Allah. Makanya Saudara, tahun ini saya mendorong Anda loh. Kalau berdoa sama Tuhan, mintalah hikmat. Boleh dimunculkan, next ayatnya coba. Mana? Berikutnya. Ya. Nah, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Kita baca ayatnya yang warna orange itu ya. 1, 2, 3. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Loh, tapi aku nih orang pinter loh Pak, ya banyak orang aja nanyanya sama aku. Ya, orang pinter. Saudara hati-hati, kadang-kadang kita pikir kita mengerti semuanya. Tapi engkau gak mengerti semuanya, engkau cuma mengerti apa yang engkau kira engkau mengerti. Saya kira saya udah tahu, oh ini. Ya itu yang saya kira. Tapi Tuhan maha tahu. Dia bukan cuma tahu hari ini, dia tahu masa depanmu akan jadi seperti apa. Waktu engkau pilih sekarang kelihatannya ini bagus. Tapi Tuhan lihat 10 tahun lagi ini merusak hidupmu. Makanya waktu engkau berdoa hikmat Tuhan bisa bilang jangan ambil yang ini. Loh kenapa Tuhan? Menurut hitung-hitunganku ini udah bagus banget. Karena Tuhan tahu 10 tahun lagi akan jadi apa. 15 tahun lagi akan jadi apa. Saudaraku, makanya jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Tetapi percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Boleh dimunculkan berikutnya. Pertanyaannya Pak, bagaimana saya bisa dapat hikmat Allah? Oke, saya butuh hikmat Allah. Hikmat Allah bisa menolong hidup saya. Gimana caranya saya supaya bisa punya hikmat? Pertama, ya mari kita lihat. Pertanyaannya, sudahkah engkau memiliki Kristus dalam dirimu? Ingat, yang kita cari ini hikmat Allah loh. Bukan hikmat dunia loh. Kalau hikmat dunia, saudara gak punya Kristus, gak apa-apa. Tapi kalau engkau mau dapat hikmat Allah, syarat pertamanya adalah engkau harus punya Kristus dalam hidupmu. Tidak semua orang yang datang ke gereja pasti punya Kristus dalam hatinya. Betul atau betul Bapak Ibu? Ini saya ulang nih kalimatnya. Tidak semua orang yang datang ke gereja punya Kristus di dalam hatinya. Tapi orang yang punya Kristus dalam hatinya pasti datang ke gereja. Jangan dibolak-balik Pak, ya. Lah berarti ngapain kita ke gereja kalau kayak gitu? Belum tentu kita punya hati Kristus. Iya, yang datang ke gereja belum tentu hatinya punya Kristus. Tapi yang hatinya punya Kristus, pasti rindu pengen datang ke gereja. Jadi datang ke gereja saja tidak menentukan bahwa Kristus ada dalam diri Anda. Makanya ayatnya tadi bunyinya gimana? Percayalah kepada Tuhan dengan apa Bapak Ibu Saudara? Segenap hati. Masalahnya ada orang yang percayanya enggak segenap hati. Percaya enggak percaya. Nah, gitu kan. Yesus sanggup menolong. Ya kelihatannya ya bolehlah dicobalah siapa tahu bisa. Itu bukan percaya. Itu namanya iseng saudara. Ya, iseng-iseng berhadiah. Namanya percaya tanpa keraguan lagi aku percaya. Kalau saudara punya Kristus, itu artinya saudara percaya bahwa Kristus ada di dalam hidupmu dan saya butuh dia. Makanya kalau nggak ada dia saya nggak bisa.
Nah, syarat pertama kalau saudara mau dapat hikmat Allah, hikmat yang menuntun hidupmu hari ini, tahun ini, bahkan ke depan. Saudara, sudahkah engkau punya Kristus dalam hatimu? Hati setiap orang yang tahu adalah orang itu dan Tuhan sendiri. Kadang-kadang ya, banyak orang Kristen hatinya Kristusnya itu antara ada dan tiada. Tapi kalau hati untuk bakmi ayam itu wah sangat penuh. Ya, makanya kalau ngomongin bakmi ayam tuh bisa kayak, gimana bakmi yang di sini enak banget. Oh iya, lebih enak lagi di sini. Sepenuh hati banget gitu loh saudara ya. Dulu Anda bisa duduk di ruangan ini, masuk ke gereja ini. Karena Roh Kudus panggil saudara. Walaupun caranya aneh-aneh. Mungkin ada yang datang ke sini karena kesasar gitu ya. Loh kok tiba-tiba ada di ruangan ini. Ya sudah, Anda udah ada di ruangan ini. Atau mungkin Anda ke gereja karena dipaksa sama istri Anda. Ke gereja enggak? Ke gereja enggak? Kalau enggak gua ceraiin lu. Oh ya udahlah ke gereja. Gitu ya. Apapun alasannya saudara duduk di ruangan ini karena Tuhan memanggil saudara. Tapi semua yang dipanggil tidak semuanya menjawab. Betul Bapak Ibu? Coba saya panggil Anda, Shalom. Nah, ada yang enggak. Anak saya aja kenceng banget loh. Ya kan? Coba saya panggil Bapak Ibu Saudara, halo Bapak Ibu. Tidak semua menjawab. Banyak yang dipanggil, semua dipanggil. Ya, anak saya mah nggak usah dipanggil juga jawab terus dia. Saudaraku, kita semua dipanggil untuk apa? Untuk menerima Yesus, hikmat Allah. Tapi enggak semua yang dipanggil menjawab panggilan itu. Nah itu masalahnya. Puji Tuhan kita masih dipanggil karena ada orang-orang yang buktinya kursi kosong masih ada enggak di sini Bapak Ibu? Coba Anda lihat kiri kanan. Masih ada enggak kursi kosong? Banyak Pak. Berarti masih banyak yang belum dipanggil. Lah Anda termasuk yang sudah dipanggil. Tapi Anda sudah dipanggil, belum tentu Anda jawab panggilan Tuhan. Makanya banyak orang Kristen, hikmat Allah, hikmat Allah. Hikmat Allah mana? Saya udah minta-minta hikmat Allah, kagak ada. Iya, Anda minta tapi Anda gak punya Kristus di dalam diri Anda. Gimana hikmat Allahnya mau datang? Saudara, kita hidup di zaman yang makin sulit loh. Saya gak tahu dengan Anda ya, kalau saya ngerasa ya, saya lebih suka hidup di zaman saya masih SD atau SMP dulu. Kayaknya semuanya gampang gitu ya. Orang juga ya, orang aneh-aneh ada tapi gak sebanyak sekarang. Orang aneh-aneh tuh sekarang banyak banget. Coba saya nanya Bapak Ibu, Anda yang hidupnya sudah lumayan lama lah, yang usianya di atas 30 tahun. Lebih gampang percaya orang sekarang atau dulu? Percaya sama orang tuh loh, gampang sekarang atau gampang dulu? Dari dulu gak bisa Pak, ya sudah memang begitu. Tapi sekarang makin susah percaya orang, kenapa? Orang yang kita pikir baik aja ternyata nipu kita. Saudara kalau soal nipu ya, saya barusan posting di Instagram, saya pernah ketipu berkali-kali. Salah satunya sama orang yang saya muridkan di gereja. Bayangin saudara, saya muridin di gereja 3 tahun, saya doain, punya masalah saya layanin. Dia yang ambil duit saya. Kalau Anda jadi saya, masih mau muridin orang enggak? Saya sampai kepikiran, wah ini berikutnya yang saya muridin ini ngambil duit saya apa enggak nih? Saudara mungkin pernah dilayani, Anda mungkin nggak memuridkan, Anda yang dimuridkan. Pemurid Anda yang ambil duit Anda. Lah, amsyong saudara. Ya, bahkan ada survei penelitian sekarang barusan ini saya baca. Pendeta adalah jabatan yang paling kehilangan kepercayaan tahun ini. Artinya apa? Orang makin nggak percaya sama yang khotbah di depan. Gara-gara apa? Yang khotbah di depan suka bikin dosa aneh-aneh. Ngambil duit, ya, pedofil, ya, punya selingkuhan dan sebagainya. Makanya orang datang ke gereja sekarang, yang khotbah kurus. Nggak meyakinkan banget nih, sulit dipercaya ini. Oh, kalau zaman dulu, wah pokoknya yang namanya pendeta kudus ini kita percaya aja. Sekarang makin susah saudara percaya sama orang. Maksud saya kenapa ngomong kayak gini? Zaman makin susah, engkau nggak punya hikmat Tuhan, nggak punya hikmat Allah. Berat Bapak Ibu Saudara. Yang bisa menyelamatkan kita hanyalah Allah yang maha tahu. Kita ini pikir pinter, tapi kita lihat jalan ke depan. Bisnis ya, kalau saudara berbisnis cukup lama ya. Kalau dulu, nih mama saya itu juga jualan gitu ya. Mama saya bilang gini, kalau dulu ngambil barang waktu lebaran,
Udah tahu yang rame itu barang apa, saya ambil ini nyetok yang banyak, untungnya gede. Zaman sekarang, pakai pengalaman dulu, oh ini nih yang laku ini, nyetok gede. Ternyata bukan itu, wah zong. Nanti tahun depannya, tahun lalu kan yang ini rame, saya ambil yang banyak, ternyata ganti lagi. Jadi tiap tahun zong terus. Kenapa? Zamannya makin susah. Saudara makin susah, saudara makin butuh hikmat Allah. Supaya saudara punya hikmat Allah, sudahkah engkau punya Kristus? Karena bagi semua yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun bukan orang Yahudi, saudara orang Yahudi bukan? Bukan, kalau saya Wahyudi lumayan, ya agak nyerempet dikit. Buat kita semua yang sudah dipanggil, Kristus adalah apa saudara? 1, 2, 3, kekuatan Allah dan hikmat Allah. Jadi hikmat Allah itu siapa? Kristus. Kalau enggak punya Kristus, gimana dapat hikmat Allah? Dan saudara sudah dipanggil loh di ruangan ini loh, untuk terima hikmat Allah itu loh. Nah pertanyaannya saudara mau enggak? Saudara menjawab enggak panggilan itu? Saudara meresponi enggak? Nah, ini yang pertama. Oh Pak, saya meresponi Kristus loh. Setiap Natal. Setiap Natal ya, setahun cuma sekali. Jangan dong saudara, terima Kristus, responi dia setiap hari. Maka hikmat Allah menyertai Anda. Nah, ya kan? Coba lihat orang tanya, orang di kiri kanannya lalu tepuk pundaknya bilang gini, jangan datang pas Natal doang ya. 1, 2, 3 ya. Jangan pas Natal doang ya. Ya enggak lah, buktinya ini saya datang. Nah, yang datang cuma pas Natal doang, enggak ada. Itu yang kursi kosong-kosong ini. Nah berarti nanti kalau ketemu yang datangnya Natal doang, kasih tahu jangan pas Natal doang ya. Kita butuh Tuhan setiap saat. Jadi cari Tuhannya setiap saat. Yang kedua, sudahkah kamu menerima Kristus, memiliki Kristus? Yang kedua, sudahkah kamu meminta kepada Kristus dengan percaya? Ini ayatnya kita baca. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Kenapa minta kepada Allah? Selain karena dia yang punya hikmatnya, dia juga memberikan kepada semua orang dengan apa saudara? Murah hati dan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu apa? Hikmat itu akan diberikan kepadanya. Saudara, gini. Kalau saudara doa minta mobil baru, belum tentu dikasih sama Tuhan. Bisa iya, bisa tidak. Setelah pernikahanku untuk ngadepin orang-orang ini, aku butuh hikmat. Hidupku lagi ada masalah, Tuhan beri aku hikmat. Aku minta hikmat. Dikatakan oleh Alkitab, Tuhan murah hati akan memberikannya. Tanpa membangkit-bangkit itu apa sih maksudnya? Kalau orang Jawa bilang gak diundat-undat. Kasih aja, nggak pakai diundat-undat. Ini siapa sih yang minta? Datang pas Natal doang minta-minta. Nggak gitu Tuhan. Kalau saya mungkin gitu. Tuhan murah hati. Kalau saudara mintanya apa? Hikmat. Dan kalau saudara punya hikmat, apa yang ada di tanganmu akan menghasilkan hal-hal yang perkara yang luar biasa. Kalau saudara punya hikmat. Gimana supaya punya hikmat? 1, harus punya Kristusnya dulu dong. 2, kalau udah punya Kristus, minta. Mintanya bagaimana? Kita baca ayatnya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Jadi saudara mesti minta kepada Tuhannya bagaimana? Dengan percaya. Percaya bahwa apa? Bahwa Tuhan pasti memberi. Karena dia murah hati. Ingat, mintanya minta apa ini Bapak Ibu Saudara? Hikmat Allah loh. Kalau saudara minta mobil baru, belum tentu dikasih. Bisa iya, bisa tidak. Bisa juga jawabannya nanti. Saudara minta hal-hal yang lain, belum tentu dikasih. Tapi kalau saudara minta hikmat, Allah murah hati, dia akan memberikan buat saudara. Banyak orang Bapak Ibu minta kepada Tuhan ini, itu, tetapi dia tidak pernah minta hikmat. Kadang-kadang yang kita butuhkan itu bukan yang kita minta ini, itu. Yang kita butuhkan hikmat, saudara. Coba next slide. Yang ketiga, punya Kristus 1. Kedua, minta dengan percaya. Ketiga, apakah kita berani melakukan hikmat Allah itu meskipun hasilnya rugi? Loh, kenapa kok gitu? Bapak Ibu, hikmat Allah beda sama hikmat dunia. Kadang-kadang waktu Tuhan memberikan hikmat, kayaknya kok gak sama ya sama nasihat-nasihat dunia ya.
seperti hikmat dunia ya. Contoh, ada kerjaan angkanya besar sekali nilainya. Wah, sampai miliaran. Saudara tergiur. Waktu saudara berdoa sama Tuhan, saudara kalau mau dapat duit pernah doa enggak sama Tuhan? Coba, saudara kalau mau dapat duit nih, pernah doa enggak sama Tuhan? Tuhan, ini duit perlu aku ambil enggak? Pernah doa gitu enggak? Jarang kayaknya ya, saudara ya. Kalau mau keluar duit baru kita doa ya, saudara ya. Kalau ada dorongan di hati gitu ya, kayaknya mau nyumbang nih buat gereja. Doa dulu, doa dulu. Ini dari Tuhan atau dari hantu nih? Ya, jangan-jangan bukan dari Tuhan gitu ya. Tapi kalau mau terima duit, doa enggak? Enggak, sudah pasti dari Tuhan. Gitu kan saudara ya? Saudara, saya belajar loh tahun ini loh. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita mesti belajar tanya, minta hikmat. Kadang-kadang ada kerjaan nilainya besar sekali, tapi waktu kita berdoa, Tuhan bisa saja memberi hikmat. Dia bilang begini, jangan diambil yang ini, karena ini pekerjaan melanggar hukum, menyengsarakan orang, menzolimi hidupnya orang lain. Kamu jangan lakukan itu. Tapi angkanya besar loh Tuhan. Waktu saudara tanya minta hikmat dunia, teman-temanmu akan bilang gini, ambil aja semua. Ya nanti dapat berapa kamu perpuluhan lah, nanti sisanya akan jadi kudus, mentang-mentang kotanya kudus. Saudara, hidup kita tidak disucikan oleh karena bayar perpuluhan. Hidup kita tidak disucikan oleh karena kita bayar pakai duit. Hidup kita disucikan oleh karena darah Kristus. Nah, jadi maksudnya apa? Kadang-kadang hikmat Allah memang bisa membuat kita rugi di mata dunia. Dan ini enggak gampang, saudara. Saya mau kesaksian, saya tutup dengan kesaksian. Tahun lalu atau 2 tahun lalu saya lupa ya, saya transaksi sama satu orang. Lalu dalam transaksi ini dia bilang gini, ada biaya PPN, kamu harus bayar PPN, jumlahnya segini. Waktu kurang masuk akal. Tapi dia bilang gini, kalau kamu nggak bayar PPN ini, ya udah batal aja, kita nggak usah transaksi. Oh ya udahlah, karena kita udah ngedil, udah mau transaksi, dia ngomong bayar pakai PPN, segini jumlahnya. Ya udah kita bayar PPN. Jreng, transaksi, deal, selesai. Sudah tahu nggak apa yang terjadi? Berapa bulan kemudian, saya baru tahu, ternyata uang PPN itu nggak dibayarin sama orang ini ke pemerintah. Jadi dia nggak bayar PPN, saudara. Tapi ngomongnya sama saya itu uang PPN. Lah saya tanya dong, ini buktinya mana kamu bayar PPN? Oh enggak, kita nggak bayarin kok PPN-nya. Loh kok nggak bayarin? Lah kalau nggak dibayarin berarti itu duit harusnya haknya siapa? Hak saya dong. Kamu nggak berhak minta dong. Saya kasih kamu kan buat dibayarin ke pemerintah PPN. Ternyata enggak. Terus dia jawab gini, aduh sorry, itu duitnya saya beliin tanah. Nanti ya, kalau tanahnya udah kejual ya, saya balikin. Kurang ajar nggak saudara? Wah dalam hati saya kurang ajar, kiranya api turun dari langit menyambar orang ini gitu ya. Wah saya kayak murid Yesus lagi marah minta api turun dari langit. Kesel saudara saya. Hikmat dunia saya, ya kan sebagai manusia kan. Masih manusia ini walaupun khotbah gitu kan. Hikmat dunia saya langsung muncul. Deng ini gimana caranya ya supaya duit saya ini bisa balik ya. Mulai nongol di kepala saya ya ide gimana kalau kita sewa preman ya. Datang ke rumah takut-takutin. Gimana kalau kita minta polisi atau TNI atau siapa gitu ya. Gimana kalau kita utus preman ke sekolah anak-anaknya. Wah ya. Untuk jemput anaknya. Itu loh kayak film-film Korea gitu loh ya. Wah terus kemudian di foto gitu ya. Ini loh anakmu dijemput preman sama saya gitu kan. Saya udah kepikiran sejauh itu loh. Sudah gak nyangka kan wajah saya kayak orang baik kan saudara ya. Tapi kalau lagi marah bisa kejam juga. Untung doa dulu sama Tuhan kan. Wah dalam kemarahan itu saya mikir saya viralkan aja di media sosial. Wah ya istrinya, anaknya saya mention, saya foto, saya stalking, saya doxing gitu kan. Saya buka datanya, saya udah kepikiran kemana-mana saudara. Ya, maklum jumlahnya lumayan gede itu duitnya. Di tengah-tengah ketika saya marah, saya doa. Tuhan enaknya gimana ini? Menurut Tuhan saya mesti apain ini orang? Sudah tahu gak di tengah-tengah berdoa itu? Tuhan ingetin saya loh. Dia bilang gini, kira-kira kalau aku jadi kamu ya Yesus gitu ya, bakal lakuin kayak gitu enggak? Ya enggak lah Tuhan. Lah terus kamu kok lakuin gitu? Ya gimana Tuhan, ini ribet nih urusannya nih. Lalu Tuhan mengingatkan gini, jangan lakukan yang jahat. Lah terus duit saya baliknya gimana? Percaya aja sama saya. Ih saudara gak gampang loh.
Kalau keadaan kayak gitu, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri, bisa enggak? Susah saudara. Tapi saya belajar tahun ini nih, masuk tahun ini, saya berdoa, saya bilang sama Tuhan gini, Tuhan saya serahkan kepada Tuhan. Saya nggak ngerti ini gimana urusannya, balik atau enggak. Saya serahkan sama Tuhan. Sudah tahu nggak apa yang terjadi hari ini? Sudah tahu apa yang terjadi hari ini? Nggak terjadi apa-apa. Duitnya tetap belum balik. Dan saya nggak tahu apakah akan balik atau tidak. Tapi saudara, saya belajar mengikuti hikmat Allah. Walaupun kelihatannya rugi buat saya. Gampang nggak? Enggak. Saya kalau ditanya masih ada marahnya enggak? Masih. Saking ini khotbah aja. Coba kalau enggak khotbah, saya udah berapi-api ceritanya saudara ya. Masih. Tapi saya belajar menundukkan diri. Gini loh Bapak Ibu Saudara, jadi orang Kristen. Menundukkan diri pada firman Allah. Bukan berarti waktu kita memutuskan tiba-tiba hati kita tuh kayak langsung plong ikut gitu ya. Udah ikut Yesus, tenang. Enggak. Kadang-kadang kita memang bergumul. Aduh Tuhan, gimana ini ngeselin banget. Tapi itu orang perlu dibales loh ya. Jangan sampai Tuhan biarin loh ya. Aku sih kehilangan duit gak apa-apa, tapi minimal dia dibikin kusta atau gimana kayak gitu saudara. Perasaannya, saudara. Ini cuman saya atau saudara pernah gak sih kayak gini? Atau cuman saya, makanya saya kurus begini. Saya ngerti kan maksud saya ya, ketika kita tahu kebenaran firman, tapi kenyataannya tuh kayak, itu tuh gak gampang saudara. Makanya nih ayatnya nih bagus banget nih, 1 Petrus 1 ayat 19. Kita baca ya bersama-sama ya, karena ini ayat bagus banget ya, dengan sepenuh hati saudara. 1, 2, 3. Sebab adalah kasih karunia, jika seseorang karena sadar akan kehendak Allah, menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Loh enak gak loh ayatnya, coba ya. Nih, karena kita sadar ini firman Allah, ini kehendak Allah. Terus kita lakukan, dan waktu kita lakukan kita jadi menderita padahal harusnya gak menderita. Alkitab bilang, itu kasih karunia. Ayo loh. Sudah waktu saya lihat ketemu ayat ini, gara-gara saya sadar kehendak Allah, ya udahlah, saya serahkan kepada Tuhan lah. Jadi menderita kan saya, padahal harusnya itu bukan saya yang harus menderita. Saya jadi menderita. Tapi saya anggap itu kasih karunia Allah. Kasih karunia itu apa saudara? Pemberian. Saya anggap itu pemberian dari Allah. Pemberian apa loh kamu jadi sial? Saya belum tahu sekarang. Tapi mungkin 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, 5 tahun lagi, saya nggak tahu. Jangan-jangan karena keputusan saya untuk mengikuti hikmat Allah, Tuhan meluputkan saya dari berbagai hal. Nah, makanya boleh slide berikutnya. Saya tutup dengan ini. Hikmat Allah tidak selalu menghindarkan kita dari kerugian di dunia. Kadang-kadang karena melakukan hikmat Allah, saudara jadi rugi. Saudara jadi menderita, harusnya enggak perlu menderita jadi menderita. Tapi yang jelas mengikuti kehendak Allah, mengikuti hikmat Allah. Menjauhkan kita dari kejahatan dan kehilangan Kristus. Saudara saya beritahu begini, hidup kita di dunia ini berapa lama sih saudara? Saudara pernah kenal orang yang umurnya 200 enggak? Kalau ada coba dibawa ke sini Bapak Ibu. Mungkin bentuknya sudah enggak kayak orang lagi. Loh saudara lihatin orang-orang tua yang 120, 130 tahun itu yang di berita-berita itu. Jalan aja udah kayak begini, udah susah banget jalan saudara. Udah gak bisa lurus, udah bongkoknya kok. Ya. Maksud saya apa saudara? Mau berapa lama sih kita hidup? Musa menulis di kitab Mazmur, 70 tahun, jika kuat 80 tahun. Itu rata-rata sekarang. Mau dapat apa selama 70-80 tahun itu sampai engkau jual Tuhan Yesus? Saudara puasin, dapat duit yang banyak, kenikmatan dunia sampai 80 tahun. Saudara jual Yesus demi dapat itu. Habis saudara mati, dapat apa? Nah, itu ngeri. 80 tahun saudara dapat seluruh dunia ini, saudara kehilangan Yesus. Begitu saudara selesai dengan dunia, eng-ieng, dalam kekekalan, saudara gak pegang Yesus. Saudara mau kemana nanti? Lebih baik di dunia ini beberapa hal engkau lepas.
diambil orang, terlepas, tapi karena engkau pegang Kristus. Enggak apa-apa, cuman 80 tahun, tahanin aja. Loh saudara, saya pernah ditawarin kerjaan, saya itu kan kerjaannya seminar. Saya pernah ditawarin kerjaan tapi caranya kotor. Dia bilang begini, kalau kamu mau ikutin cara kami, setahun ke depan kamu gak usah cari kerjaan di tempat lain, dari kami aja kamu udah bisa hidup berlimpah-limpah. Nih, saya konekin ke itu rantai perusahaan banyak sekali. Ya, jadi dari sini, semua ngasih proyek ke kamu, tapi harus mau diajak main. Saudara, buat saya gini, saya gak dapat duit itu, gak apa-apa kok, saya masih bisa cari di tempat lain kok, asal saya masih pegang Yesus loh. Karena nanti kalau setelah saya mati, itu duit gak saya bawa. Tapi setelah saya mati, saya harus bawa Yesus berjumpa dengan Bapa. Karena hanya dia jalan menuju kepada Bapa. Tapi kalau saudara lepas Yesus, saudara gak ikuti, cuman buat dapet itu. Halah. Setelah 80 tahun tuh loh, waktu kamu mati, rumahmu yang bagus itu kamu tinggalkan. Mobilmu yang mewah itu kamu tinggalkan. Semua yang kamu punya itu kamu tinggalkan. Terus kamu gak pegang Yesus, berhadapan dengan Allah. Kemana engkau akan pergi? Sudah hikmat Allah kadang-kadang membuat kita rugi di dunia ini. Tapi yang jelas, membuat engkau masih punya Yesus dalam hidupmu. Ikuti hikmat Allah. Sekalipun kadang-kadang harus rugi di dunia ini. Saudara, saya belum tua. Umur saya baru 40 something. Tapi saya sudah sadar, ada banyak mimpi-mimpi saya yang saya gak pegangin kalau itu membuat saya lepaskan Yesus. Kalau saya harus jual Yesus demi supaya dapat mimpi-mimpi saya di dunia ini, mending saya buang mimpi saya di dunia. Tapi saya pegang Yesus terus, gak apa-apa. Tapi kamu gak punya mobil ini, kamu gak pernah keluar negeri, kamu gak pernah makan enak dan sebagainya. Halah, keluar negeri. Nanti kalau udah di surga loh, apa kurang indah itu surga? Kalah semua itu. Oh lala makan enak, besoknya jadi ampas saja loh di toilet. Sudah nangkep maksud saya enggak? Jangan buang Yesus hanya untuk hal-hal yang sementara di dunia ini. Dia yang menyelamatkan hidupmu. Maka waktu hikmat Allah datang, ikut. Sekalipun rasanya sakit dan rugi. Percayalah, engkau akan dibawa kepada kemuliaan pada waktunya nanti. Sudah 2026 yuk kita berdoa ya, minta hikmat Tuhan ya. Haleluya. Kita nyanyi satu lagu. Ganti lagu boleh gak? Sekali Yesus selamanya Yesus. Tahu saudara lagunya? Tahu lah, kan lagi hype banget ya. Yang muda-muda mah harus tahu lah itu lagu. Saudara yuk kita nyanyi lagu ini tapi dengan cara yang tidak biasa. Jangan cuma nyanyi gitu ya saudara ya. Tapi cermati liriknya, ngerti artinya apa. Terus waktu ngomong, ngucapin, nyanyi itu bener-bener iya Tuhan, iya kayak gini. Kalau saudara nggak pengen ngucapin itu, nggak nyanyi nggak apa-apa. Tapi kalau saudara di hati bener-bener iya nih sekali Yesus selamanya Yesus. Saudara ikut nyanyi bareng saya. Yuk bawa hati. Saya merasakan beberapa di antara saudara yang duduk di ruangan ini engkau butuh hikmat Allah. Kamu sudah stuck bertahun-tahun ya, ada kondisi yang jalan buntu, kamu gak ngerti harus ngapain lagi, kamu sudah hilang akal. Saya beritahu, engkau butuh hikmat Allah. Datang ke Kristus hari ini, dia murah hati, dia mau beri Anda hikmat. Dan hikmat itu akan menolong engkau. Engkau akan melihat Tuhan bekerja dalam hidupmu, amin. Mari kita datang di hadapan Allah, tim musik bantu saya nyanyi ya. Ulang ya. Janjian ya. Mending diulang daripada kita kagok nyanyinya sambil denger-denger gak enak ya. Ulang. Yo. Oh, kami cuma mau lihat Tuhan. Waktu berlimpah maupun kurang, Katakan saudara, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Kami hanya mau dengar Engkau.
sekalipun dalam pergumulan. Ku kuat maupun lemah. Ayo dengan iman katakan. Tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dari dunia Dan kesempatan baru sekali. Yesus, Oh selamanya. Yesus, harapanku tak akan hilang. Tetap percaya. Karena kasih-Nya Sekarang ku ada. Oh Yesusku, Mari angkat hatimu katakan. Sekali Yesus. Oh, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. karena kasih-Nya. Sekarang ku ada. Oh Yesusku, Sekali lagi dengan iman. Sekali Yesus. selamanya Yesus, harapanku Tak akan hilang. Katakan karena kasih-Nya. sekarang ku ada. Oh Yesusku, Ku cinta Kau karena kasih-Nya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. oh Yesusku, Ku cinta. Sekali lagi dengan dipercaya karena kasih-Nya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. oh Yesusku, Ku cinta Kau selamanya. Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini, engkau sedang menghadapi jalan buntu dalam hidupmu. Engkau kehilangan akal, engkau sudah tidak tahu apa yang harus dilakukan lagi. Pagi hari ini Tuhan berjanji, Dia memberi engkau hikmat. Hikmat itu yang menyelamatkanmu. Tapi engkau harus percaya kepada Kristus. Pagi ini Bapak Ibu kalau ada di antara engkau yang engkau berkata, Tuhan aku mau hikmat itu. Aku butuh pertolonganmu. Aku butuh Kristus dalam hidupku. Bolehkah engkau taruh tangan kanan di dada, saya akan berdoa buat saudara. Siapa lagi? Terima kasih. Yes. Jangan malu Bapak Ibu Saudara, datang di hadapan Tuhan, jawab panggilannya pagi hari ini. Ya, Bapak Ibu Saudara engkau sudah menaruh tangan kanan di dada. Sementara saya berdoa buat Bapak Ibu, Saudara engkau juga berdoa di hadapan Tuhan. Bawa hatimu, ceritakan apa pergumulanmu. Serahkan hidupmu ke hadapan Tuhan, percaya penuh tanpa bimbang lagi bahwa Dia akan pasti menolong engkau. Pada pagi hari ini aku berdoa Tuhan kepada setiap orang yang meresponi panggilan-Mu hari ini. Kiranya pertolongan dari Maha Tinggi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hikmat Allah mengalir bagi kami semua. Tuhan Engkau menangkap hidup kami, Engkau menjaga hidup kami, Engkau memelihara hidup kami. Mulai hari ini ketika kami percaya kepadamu, kuasa Roh Kudus bekerja bagi kami. Hikmat mengalir di waktu-waktu kesulitan itu datang. Hikmat datang di saat kami membutuhkannya. Biarlah Engkau memberikan dengan murah hati seperti janji-Mu Tuhan. Hikmat itu datang bagi setiap kami yang percaya kepadamu. Dalam nama Yesus, Engkau melihat hati-hati yang telah percaya kepada Tuhan. Saat ini juga hikmat-Mu mengalir. Bapak Ibu Saudara, terima dengan iman. Percaya Engkau telah menerima hikmat itu. Mulai hari ini, tiap hari berdoa kepada Tuhan. Percayakan hidupmu kepada Tuhan, minta hikmat Tuhan. Maka Dia akan menuntun engkau keluar dari jalan-jalan yang sulit itu. Terima kasih Tuhan. Untuk firman yang telah dibagikan di tengah-tengah kami, Roh Kudus materaikan kepada setiap mereka yang mendengar dan percaya. Menerima firman ini menjadi kekuatan dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Ada 3 buku yang saya bawa Bapak Ibu.
Tapi ada satu judul yang saya rekomen yaitu Mental Strong dan Olah Rasa. Ada 2 judul yang saya rekomen. Mental Strong dan Olah Rasa. Mental Strong itu saya nulis buku itu tentang bagaimana membangun mental yang kuat di tengah masa-masa yang sulit. Yang kedua ini buku terbaru saya judulnya Olah Rasa, itu adalah bagaimana membangun hati yang tenang di tengah-tengah kegelisahan orang yang gelisah, stres di mana-mana, bagaimana saya bisa tetap tenang, pikiran saya tetap terkendali. Nah itu nanti tanya di bawah, judulnya Olah Rasa, satunya Mental Strong. Lalu buku yang ketiga kalau nggak salah cuma sisa 1 buku, karena jemaat ibadah 1 sangat antusias sekali. Saudara kalau kebagian nanti boleh tanya di bawah ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.